Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam cantik. Kembali bersama saya di Live Get Beauty, akun Dr. Gregory Budiman. Jadi saya live mau dirutinin nih ya setiap pagi, meskipun jamnya masih ngaco. Kemudian malam nanti juga jam 8 malam ya kita ngobrolin tentang skincare, karena saya berkecimpung di dunia estetika itu sejak tahun 97. Jadi 97 itu saya bikin ya racikan farmasi ya, sebetulnya nggak boleh ya, tapi saya gunakan tuh di kos-kosan saya pakai panci ya, kita beli panci yang baru khusus buat bikin kosmetik. Waktu itu saya bikinnya apa? Cleansing milk dan toner gitu ya, pakai serbuk triethanolamin, pakai miristat begitu. Saya bikin, kemudian saya kasih bahan aktif di situ. Misalnya dikasih asam laktat. Itu asam laktat itu merupakan alpha hydroxy acid. Jadi tonernya waktu itu saya kasih asam laktat gitu. Jadi ada khasiatnya, bisa bikin glowing. Itu padahal tahun 97 tuh. Kalian udah lahir belum tahun 97? Ya, kemudian tahun 2000 saya praktek dokter ya, saya udah jadi dokter, saya praktek. Tahun 2002 itu mulai ada layanan suntik-suntikan, infus whitening. Ya dulu saya pertama kali pakai Laros Corbin. Laros Corbin itu vitamin C tapi ada kolagennya, cuma ilegal. Memang saya dapetinnya juga dari booth Perdoski, booth pameran acara simposium. Jadi ada dokter, kalau nggak salah tuh dulu dokter SPKK, bahkan dosen FKUI, dokter masalah itu dia yang pertama kali itu prakteknya itu main infus whitening. Nah gitu, saya cuma tahu juga dari dosen lain-lain. Senior saya itu punya banyak informasi, dan saya dikasih tahu tuh pakai Laros Corbin, pakai Tationil. Nah setelah Laros Corbin saya juga pakai Tationil, isinya glutathione 600 mg glutathione. Nah itu bisa kita campur langsung pakai Laros Corbin, vitamin C, atau dipisah. Saya sih lebih suka dipisah waktu itu ya, dengan Aquades dipisah dulu, masuk, kemudian nanti Laros Corbinnya kita pisah. Tapi kemudian muncul merek-merek lain banyak, ada Glutax, ada Sero, ada macam-macam. Tationil juga beda-beda, ada buatan Itali, ada buatan mana lagi tuh ya, Tationil Itali, Tationil Amerika begitu. Cuman itu barang ilegal, barang gelap. Saya nggak tahu ya keasliannya bagaimana. Zaman dulu memang saya main suntik-suntikan, whitening. Tapi sejak tahun 2011 saya hentikan itu semua karena ilegal. Jadi banyak klinik-klinik yang disidak itu barang buktinya ya barang ilegal. Begitu. Sampai sekarang pun juga yang namanya kecantikan itu barangnya mungkin lebih dari 50% ilegal. Kecuali kalau yang kategori untuk perawatan biasa, kosmetik, itu kan gampang ya BPOM-nya. Sedangkan kalau yang untuk suntik-suntik, untuk mendapatkan BPOM itu sulit sekali. Karena produk kecantikan itu tidak ada yang sesuai dengan indikasi medis. Bahkan obat jerawat namanya isotretinoin, roakutan, itu pun tidak ada yang BPOM. Kenapa? Karena jadi dipertimbangkan risikonya jauh lebih besar, risikonya, efek sampingnya, apalagi kalau program hamil, kemudian hamil itu bayinya bisa cacat. Oleh sebab itu tidak disetujui oleh BPOM masuk ke Indonesia. Karena apa? Terapi jerawat itu bisa menggunakan obat yang lain yang lebih aman begitu. Tapi sebetulnya penting juga, ada beberapa kasus yang harus pakai isotretinoin, tapi sampai sekarang belum masuk secara resmi ke Indonesia. Padahal isotretinoin itu dipakai udah lama banget. Bahkan adik saya jerawatan dulu juga berobat ke dokter kulit. Saya ingat dia waktu masih SMP, SD ya, masih SD, kelas 6 ya, naik SMP, itu mengalami rosacea. Nah itu kan sama dokternya dikasih roakutan. Jadi itu tahun berapa ya? Sebentar ya, 86, sekitar tahun 9 ya, sekitar tahun 90
tahun 90 itu adik saya juga udah pakai Roakutan. Sampai sekarang Roakutan juga tidak di approve oleh BPOM. Begitu ya. Jadi memang estetika itu dunia abu-abu. Buat teman-teman sekalian, boleh silahkan kalau ada yang mau komen, ada yang mau tanya, boleh silahkan ya. Nanti saya mau save video ini, nanti mau saya upload juga. Oke, ini Dr. Gregory Budiman. Nah iya betul, kan saya punya 2 akun. Ini user 1122, ini siapa sih, ini misterius banget ini. Coba tolong dikasih spill namanya gitu, domisilinya di mana. Ini saya fallback dah. User 112233 ini mahasiswa kedokteran, apa dokter atau siapa nih? Coba dong tolong kasih tahu spill. Oke ya, jadi saya punya 2 akun Dr. Greg, Dr. Greg, sama akun ini Get Beauty ya. Karena Get Beauty itu sebetulnya dulu tahun 2000-an saya pakai branding GB. Karena nama saya kan Gregory Budiman. Saya pakai branding GB. Jadi GB Skincare. Gitu. Waktu itu saya pakai produknya dari SDM. Saya belum kenal Teraskin, belum kenal PTS Esensial, belum kenal Immortal, belum kenal, mungkin mereka juga belum ada tuh pabriknya. Jadi SDM itu saya pakai sejak tahun 90-an. Waktu saya koas 95, 96, 97 itu saya sering pakai, kalau jerawatan pakai Vitasid. Saya juga pakai Parasol, Pabanox dulu untuk sunscreen, untuk sunblocknya. Jadi dulu belum ada PT Esensial, itu belum ada, belum berkembang. Dulu baru SDM. Nah, SDM Surya Dermato Medica apa ya kalau nggak salah. Nah itu jadi saya berkecimpung di dunia skincare sudah lama itu. Oke ya, nah saya lanjut ya. Dulu namanya GB Skincare. Tahun 2011 sama istri saya dipanjangin itu. Mbok ya diganti, jangan GB Skincare tapi Get Beauty, dia bilang. Oh ya udah Get Beauty. Akhirnya jadilah nama Get Beauty. Jadi tahun 2011 itu kita resmikan berdiri layanan estetika Get Beauty. Gitu. Ya ada layanan estetikanya. Kemudian ada produk yang kita maklon. Waktu itu pertama kali saya maklon Dermato Foundation. Saya maklon foundation dulu karena waktu itu lagi ngetren, baru pertama kali muncul BB cream. Teman-teman tahu kan BB cream ya? BB cream itu adalah krim multifungsi. Jadi multifungsi, bisa ada sunscreennya, ada sedikit foundationnya, ada apa lagi tuh? Sunscreen, foundation, ada pelembabnya juga, ada whitening agentnya. Jadi satu itu semua. Namanya BB cream. Sekarang udah nggak populer. Sekarang lebih populer cushion. Nah sekarang ada yang baru serum foundation. Nah itu ngikutin BB cream. Kalau dulu BB cream kan bentuknya krim, ya. Kalau ini foundation. Gitu. Kalau saya bikin udah dari zaman dulu loh. Tahun 2011. Bayangin, saya bikin BB cream ya. Kan ada BB cream. Saya bikin bukan krimnya. Saya nggak bikin BB cream, tapi saya bikin foundationnya, serum foundation tuh. Padahal serum foundation baru viral ini tahun 2000 berapa nih sekarang? 2025 serum foundation. Tapi saya udah bikin tahun 2011. Saya udah develop di PT CD Vindo Dermato Foundation. Ya isinya alas bedak, kemudian ada niacinamide juga, ada vitamin E-nya, kemudian itu pelembabnya ya, vitamin-vitamin untuk pencerah, kemudian sunscreennya zinc oxide, titanium oxide, kemudian chemical sunscreennya mungkin oxybenzone, saya juga lupa ya komposisinya. Nah itu serum foundation. Jadi teman-teman yang mau order boleh tuh, saya jual 100.000 apa 120.000 ya, nanti pakai TikTok bisa diskon, mungkin ada diskonnya. Nanti dilihat ya produknya, namanya Dermato Foundation, DF Dermato Foundation. Itu produk pertama yang saya develop. Ya dulu nggak terlalu laku sih, ya memang waktu itu kan orang sukanya lebih tertuju pada BB cream. Tapi saya bikin serum foundation malah tahun 2011. Nah sekarang lagi booming serum foundation, makanya serum foundation saya, Dermato Foundation saya lagi naik lagi nih, laku lagi gitu. Yes, itu.
Salah satu development produk yang saya lakukan 2011 ternyata viralnya tahun 2025. Ya. Kemudian apalagi saya bikin dulu sempat krim malamnya RV Night Cream, tapi saya discontinue. Ada beberapa produk yang saya discontinue. RV Night Cream itu isinya gluconolactone dan aloe vera. Nah, saya gunakan untuk krim malam. Tapi memang krim malam itu pada saat itu banyak yang menggunakan krim racikan. Jadi tentunya aja kalah manjur. Kalau krim kategori kosmetika, Bepom itu kalah manjur sama krim racikan, kalah manjur sama kategori farmasi. Jadi saya discontinue. Saya bikin produk yang lain, sabun. Waktu itu AHBHA. Sabun pertama saya AHBHA. Itu larisnya minta ampun. Tadi saya kira sabun nggak disukai ya, nggak ada yang minat. Tapi saya disuruh sama PT Sedevindo, sabun aja dokter, sabun cuci muka. Ah, masa sih sabun doang? Sabun doang kayaknya kurang berkhasiat gitu. Tapi ternyata formulasinya bagus banget. FBAHBHA itu ada kandungan AHA, alpha hydroxy acid dengan beta hydroxy acid yang saling bekerja sama. Yang AHA bekerja pada larut dalam air ya, sedangkan kalau yang BHA itu larut dalam lemak, dia bisa masuk sampai ke pori-pori, membersihkan pori-pori, komedo, dan ternyata itu sabun ajaib. Jadi tadinya yang saya pikir nggak laku cuma sabun doang, ternyata banyak peminatnya. Nah, tapi kan pada beberapa orang iritasi tuh AHBHA. Akhirnya kita bikin varian yang lebih lembut, hanya AHA saja digabung dengan kombinasi bisabolol, pantenol, kemudian beta glukan juga mungkin ya, saya lupa komposisinya, sehingga jadi soft, lebih lembut. Itu facial wash with soothing agent. Itu yang kedua gitu ya. Kemudian apalagi tuh produknya? Kalau Promois belakangan, Promois Bright UV itu belakangan, itu baru saya develop tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi Promois itu sempat saya develop 2015. Hanya saja saya tidak produksi karena waktu itu saya pesimis. Promois itu saya pesimis, cuma pelembab doang. Tapi ternyata setelah diproduksi laris. Karena apa? Promois itu sekarang ini castor oil juga lagi viral karena ada kandungannya castor oil. Ya, selamat pagi Nisa. Ada kandungannya castor oil, lagi viral juga. Ya, kemudian ada tripeptide, asam amino pembentuk kolagen. Ada squalene. Squalene itu pembentuk asid menthol, skin barrier lagi. Kemudian ada apa lagi? Vitamin E yang untuk melembabkan, mengenyalkan kulit. Jadi itu ternyata yang tadinya produk saya kira yang namanya pelembab doang, kurang bermanfaat lah gitu. Ternyata laris. Toner juga laris. Yang agak kurang itu krim malam. Saya develop krim malam itu agak kurang. Memang saya akui krim malam yang terbaik itu adalah racikan. Saya tidak bilang bahwa semua krim malam racikan etiket biru itu jelek, mengakibatkan efek samping, tidak. Jadi etiket biru itu belum tentu isinya hidroquinon, kortikosteroid, belum tentu ya. Jadi saya sebagai dokter umum, saya pernah memproduksi banyak etiket biru untuk kasus skabies. Jadi skabies untuk pesantren-pesantren, kita nggak sempat periksa pasien satu-satu, dan kalau beli permetrin itu mahal. Satu tubenya itu kecil, harganya berapa? 150.000. Nah, ini kasihan nih anak-anak pesantren yang tentunya pesantren yang dananya kurang. Itu kita berikan racikan sulfur salisil sama antihistamin. Nah, itu murah, etiket biru. Satu etiket birunya cuma 1.500 perak satu potnya. Pakai pot-pot. Nah, itu kalau kayak gitu kan nggak kena sidak Bepom. Gitu, karena harganya cuma 1.500. Tapi kalau buat skincare etiket biru satu potnya berapa? 300.000. Bahkan ada yang 1 juta klinik di Jakarta jualnya begitu. Ya, jadi perbedaannya di situ. Begitu ya teman-teman sekalian, etiket biru tidak selalu buruk. Nah, memang Clickman's Formula itu booming tahun 90-an. Di luar negeri, di Amerika itu namanya Triluma. Mungkin patennya itu namanya Triluma. Digunakan untuk flek. Tapi memang dimodifikasi oleh dokter spesialis kulit untuk krim malam. Hanya saja bukan Clickman's Formula konsentrasi yang seperti itu. Jadi Clickman's Formula itu konsentrasinya Haki 4%, ya, tretinoin 0,05%, flusinolon 0,001.
0,01%, begitu flusinolonnya. Tapi ini kita encerkan, kita campur dengan base cream atau dicampur dengan pelembab. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai krim malam. Itu muka jadi glowing tanpa efek samping, begitu, tanpa efek rebound, tanpa terjadi teleangiektasis, tanpa terjadi okronosis. Okronosis itu kalau kita gunakan seluruh wajah 4% ke atas. Tapi kalau 2% atau kurang itu aman. Hidroquinonnya ya, penyebab okronosis. Begitu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Jadi saya akan memberikan yang namanya Bestika by Dr. Greg. Bestika itu artinya belajar estetika ya. Baiklah teman-teman sekalian, sekali lagi kalau ada yang mau komen, ada yang mau bertanya boleh. Oh, ini banyak sekali nih, sebentar. Dokter, krim malamnya berapa dokter? Ida, bisa japri ya Bu? Saya nggak pasang nomor Wawa. Dokter Janet, halo, selamat bergabung Dokter Janet. Nah, dunia perskincarean itu memang seru ya Dokter Janet ya. Jadi Dokter Janet ini senior saya banget. Dia ketua Perdesti. Saya beberapa kali messenger beliau, dokter saya mau jadi anggota Perdesti Jakarta gitu supaya dapat diskon kalau ISWAM, kalau ada event-event. Saya transfernya tuh ke Dokter Janet itu dulu, iuran Perdesti tiap tahun ya, tiap tahun dari tahun berapa ya, 2000 berapa saya lupa. Saya kenal dari Dokter Janet kayaknya setahu saya itu pernah masuk radio pas FM deh, setahu saya begitu. Jadi Dokter Janet itu dokter senior di bidang skincare. Nah, oke ya, beliau aktif di Perdesti, Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia. Nah, tahun 2000 berapa ya? Saya agak lupa, 2018 apa 2018 kalau nggak salah itu ada organisasi baru yaitu Perdaweri. Nah, saya masuk di Perdaweri waktu itu. Jadi dulunya saya Perdesti juga, masuk Perdesti Jakarta, anggotanya Dokter Janet. Nah, Perdaweri itu perhimpunan dokter anti penuaan, wellness dan estetika dan regeneratif medicine. Jadi agak berbeda sedikit. Nah, kalau Perdesti di bawah internasional, tapi tidak masuk dalam IDI, sedangkan Perdaweri itu bentukan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Oke. Ada Dokter Ilham Herdi lagi. Halo, selamat pagi Dokter Ilham. Dokter Ilham ini di Tasikmalaya kan? Iya. Wah, Dokter Ilham ini fresh graduate ya, katanya baru lulus, sekarang kerja di rumah sakit swasta setelah internship di Medan, di Sumatera ya, saya nggak tahu letaknya di mana. Nah, itu memang dokter umum itu sebaiknya melakukan fungsinya sebagai dokter. Jadi melayani layanan upaya kesehatan masyarakat. Apa saja upaya kesehatan masyarakat? Yang pertama, upaya preventif. Membuat orang yang mencegah orang yang sehat menjadi sakit, itu upaya preventif. Yang kedua, kuratif. Kalau sudah sakit kita balikan menjadi sehat lagi, itu kuratif. Yang ketiga, membuat orang yang sehat itu menjadi lebih sehat lagi, itu promotif. Dan yang keempat itu kalau orang yang sakit dan itu mengalami cacat permanen, diupayakan untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu namanya rehabilitatif. Yang terakhir itu paliatif, kalau misalnya kena penyakit berat yang membuat orang tersebut tersiksa. Nah, kita upayakan supaya orang tersebut tidak mengalami kesakitan, tidak tersiksa. Itu namanya upaya paliatif. Nah, kalau estetika memang tidak termasuk di dalam itu tadi 5 upaya kesehatan masyarakat. Jadi memang kita sangat membutuhkan dokter yang betul-betul menjadi dokter, melakukan perannya sebagai dokter. Begitu. Nah, Dokter Ilham ini kerja di rumah sakit itu ya, jadwalnya padat. Jaga IGD, jaga bangsal. Oke. Toko serba murah, pengen glow up kayak dokter gimana? Boleh japri saya ya. Nomor saya itu ada di Maps ya, ada di Maps, di Linktree juga, di bio profile juga ada, nanti bisa japri saya. Kalau
nanti mau konsultasi sama saya boleh juga. Nanti saya kasih rekomendasi produk-produk, kategori kosmetiknya apa. Kemudian kalau ada masalah medis, kita berikan kategori obat. Jadi misalnya jerawat bernanah atau jerawat kistik, nodul, nanti ada pengobatannya sendiri. Flek melasma yang berat juga itu nggak bisa pakai basic skincare. Ya, seperti semalam itu saya sudah jelaskan, patofisiologi melasma itu 3. Ya, bukan kerusakan skin barrier. Ya, 3. Kalau kerusakan skin barrier itu faktor risiko, bukan penyebab. Penyebabnya itu hormonal, genetik, sama apa? Satu lagi paparan sinar UV. Ketiganya itu saling bekerja sama. Kalau misalnya ini ya, paling susah itu faktor hormonal. Kita pakai KB atau lagi hamil namanya kloasma gravidarum. Jadi kalau faktor hormonal itu memang agak susah, genetik juga susah. Oleh sebab itu melasma itu ibaratnya seperti diabetes, nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol, begitu. Jadi kalau ada yang bilang melasma bisa sembuh, itu tidak benar, ya, kecuali kalau PIH. Skin barrier menyebabkan PIH. Kalau skin barriernya dibenerin, PIH-nya hilang. Post inflammatory hyperpigmentation. Tapi kalau melasma, mau skin barriernya dibenerin, didobelin sekalipun, bahkan mau ditutupin mukanya pakai cadar, tetap ada. Mau pakai cadar juga tetap ada melasma itu. Kalau pakai cadar tuh skin barriernya tuh skin barrier super, tetap ada. Tapi melasmanya karena ada faktor hormonal dan faktor genetik, gitu ya. Jadi jangan mau dibohongin sama dokter yang bilang melasma bisa sembuh, yang penting skin barriernya dibetulin. Ngawur. Oke. Ya. Bunga Stella, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sukses selalu. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi itu tadi patofisiologi dari melasma berbeda dengan patofisiologi dari PIH. Jadi flek atau hiperpigmentasi itu ada beberapa macam. Ada melasma yang paling berat, yang paling ringan PIH, post inflammatory hyperpigmentation. Jadi misalnya kita habis jerawatan atau luka, di situ timbul item-item, nah itu PIH. Kemudian lentigo karena kita kena sinar matahari, kemudian freckles itu juga termasuk hiperpigmentasi. Gitu. Jadi ada macam-macam dengan patofisiologi yang berbeda-beda. Oke, ya teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Ini ya ada yang bertanya lagi nih. Ini dulu gurunya Dr. Michael Anggriawan Hartanto SPKK. Saya dosen anatomi. Jadi tahun 2000 sampai 2012 dosen anatomi bedah mayat. Begitu. Jadi mengajar anatomi. Dan saya juga S2-nya ngambil kekhususan histologi. Jadi jaringan kulit dan mukosa itu saya pelajari. Begitu, sehingga itu menjadi bekal saya untuk dasar teori melakukan perawatan estetika. Satria, cara membedakan sesak karena asma dan GERD. Kalau asma itu ada batuknya sama ada bunyi ngik-ngiknya. Jadi kadang kita nggak dengar bunyi ngik-ngik, tapi pasien disuruh tarik napas dalam, buang dengan cepat, gitu ya, atau dari hidung, nanti bunyi ngik, gitu. Nah itu asma. Kalau GERD itu nggak ada seperti itu, jadi nggak ada batuknya, nggak ada mengiknya, gitu ya. Kalau menembus ke belakang, ya bisa dari GERD atau gastritis maksud saya ya. Ulkus gaster itu bisa juga. Kalau posisinya di posterior, itu bisa menembus ke belakang, nyeri alih. Bungsu Aleng, selamat bergabung. Oke ya, Bunga Stella. Oke ya. Baiklah teman-teman sekalian, jangan lupa follow, jangan lupa tonton video-video saya Bestika Belajar Estetika bareng Dr. Greg ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk live hari ini. Saya nggak bisa lama-lama karena harus kerja. Ini sudah ditunggu karyawan saya. Teman-teman yang lokasinya di Tangerang bisa datang ke Tangerang. Saya praktek di Jalan M. Toha, kilometer 2,9, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, di seberang pom bensin Pondok Arum, dekat pabrik Panarum. Jadi silakan mampir, bisa hubungi nomor saya. Begitu ya. Terima kasih ya. Ini ada Pak Nur. Selamat beraktivitas ya.
Puji, satu lagi nih, D3K2 dosis 10.000 gimana dok, amankah? Itu harus dengan resep dokter. Begitu, intinya seperti itu ya. Di atas 4.000 unit harus dengan resep dokter ya. Jadi jangan sembarangan karena bisa mengakibatkan intoksikasi. Baiklah teman-teman sekalian, selamat beraktivitas, sehat selalu, semoga sukses. Assalamualaikum.